Ketika misteri sejarah dan sains bertemu di pusat kekuasaan gereja Katolik, dunia dihadapkan pada sebuah ancaman yang tak hanya menguji batas ilmu pengetahuan, tetapi juga iman manusia. Misteri ini membawa kita ke jantung kota Vatikan, di mana rahasia kuno, simbol-simbol Illuminati, dan ambisi tersembunyi menyatu dalam sebuah konspirasi mematikan. Namun di balik konflik antara sains dan agama ini, ada satu pertanyaan mendasar. Seberapa jauh manusia akan melangkah untuk mempertahankan kebenaran yang mereka yakini? Apakah tentang keimanan atau kekuasaan? Selamat datang kembali dan selamat bergabung di YNR Channel. Bersama saya Ian yang akan menghibur pemirsa sekalian dengan menceritakan sebuah kisah film berjudul Angel and Demon. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Dan selamat menyaksikan. Kisah berawal saat cincin yang merupakan segel resmi kepausan harus segera dihancurkan setelah kematian sang paus. Apartemennya akan dikunci selama 9 hari masa berkabung. Sebuah masa yang dikenal sebagai masa singgasana kosong. Selama hari-hari itu, para pemimpin Katolik dari seluruh penjuru dunia membanjiri Roma, terkejut dengan kematian mendadak sang paus yang sangat mereka cintai. Ketika masa berkabung berakhir, para kardinal akan mengunci diri di dalam kapel istana untuk mengadakan sebuah rapat, di mana mereka akan memilih satu pemimpin baru yang akan menentukan 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia, yang kini menyaksikan gerejanya berada di persimpangan. Tradisinya yang dipelihara berabad-abad mulai terancam oleh dunia modern. Dalam hal ini, khususnya adalah sains. Sains selalu bertujuan memahami dunia dan alam semesta melalui pengamatan, eksperimen, dan penalaran logis. Seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menciptakan antimateri. Bahan yang memberikan wujud dari semua materi dan asal-usul alam semesta, atau disebut juga sebagai partikel Tuhan. Proses itu pun berjalan dengan lancar. Kini mereka memiliki 3 bahan antimateri yang masing-masing tersimpan dalam tabung berbeda. Sebuah kemajuan yang hebat untuk memahami asal-usul penciptaan alam semesta. Silvano yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub atas eksperimen yang mereka lakukan. Sampai-sampai dia berkata bahwa mereka berada di tangan Tuhan. Vittoria kemudian segera menuju ke tempat Silvano dengan antusias dan berpapasan dengan seorang pria yang nampaknya dari tempat yang sama. Setibanya di sana, dia langsung membuka akses ruangan itu dengan sensor matanya. Kemudian dagunya menyentuh darah yang entah berasal dari mana. Dia cukup merasa aneh saat pintu terbuka dan Vittoria baru selangkah maju. Dia kaget sekali melihat sebuah bola mata yang sudah tergeletak di lantai. Hanya ada satu kemungkinan siapa pemilik bola mata itu. Dia langsung mencari Silvano untuk memastikan. Ternyata Silvano sudah tergeletak tanpa nyawa. Sebuah antimateri telah dicuri oleh seorang yang mungkin adalah pria yang berpapasan dengan Vittoria tadi. 2 hari kemudian, datang seorang utusan dari kepolisian Vatikan yang bernama Claudio untuk menemui Profesor Langdon, seorang ahli dalam bidang simbiolisme. Dia memang sudah lama ingin melihat arsip kepausan untuk menyelesaikan bukunya yang tak kunjung diizinkan. Dia pikir Vatikan akhirnya menerima permintaannya dengan hadirnya Claudio. Namun ternyata kedatangan Claudio untuk menyampaikan hal lain, bahwa di sana telah terjadi sebuah kasus yang berkaitan dengan simbol Illuminati. Menurut Langdon, Illuminati sudah lenyap ratusan tahun yang lalu dan keberadaannya hanyalah sebuah mitos. Simbol mereka akan diungkap pada khalayak saat Illuminati sudah punya cukup kekuatan untuk bangkit dan melaksanakan tujuan akhir mereka. Sehingga menurut Langdon, kasus ini dilakukan oleh seorang peniru agar masyarakat percaya bahwa Illuminati telah kembali ke Roma setelah kematian Paus. Claudio lalu memberitahu bahwa dalam kasus ini, 4 kardinal yang menjadi calon penerus Paus telah diculik dari dalam Vatikan beberapa jam yang lalu. Dan si pelaku mengirim simbol itu ke markas Swiss Guard serta mengancam mereka akan dibunuh di muka umum satu persatu dimulai dari jam 8 malam ini.
Sedangkan rapat pemilihan paus selanjutnya sudah dimulai dan harus ditunda beberapa jam sampai para kardinal itu ditemukan. Sehingga Langdon diminta untuk membongkar kedok mereka. Akhirnya ia berangkat menuju Vatikan. Menurut Langdon, Illuminati bukanlah organisasi ekstrim sampai abad ke-17. Illuminati artinya yang tercerahkan. Mereka adalah kumpulan ahli fisika, matematika, dan perbintangan. Namun mereka khawatir dengan cara pengajaran yang salah dari gereja yang terkadang tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah. Sayangnya, Vatikan tidak suka hal itu, sehingga gereja pun mulai memburu dan membunuh mereka. Situasi itu akhirnya memaksa mereka harus berubah menjadi secret society. Sesampainya di Vatikan, Langdon langsung disambut oleh Ernesto Olivetti, orang yang menyarankan agar Langdon membantu memecahkan kasus ini. Dia kemudian dibawa ke kantor Swiss Guard. Di sana juga telah hadir Vittoria. Alasan mengapa Vittoria juga ada di sana ialah pencuri antimateri dan penculik 4 kardinal dilakukan oleh orang yang sama. Mereka lalu berkenalan dengan seorang komandan yang bernama Richard. Ternyata sebelum Langdon tiba, mereka menerima ancaman lain dari penculiknya, bahwa pelaku akan membunuh 4 kardinal mereka di muka umum dan Vatikan akan dihancurkan oleh antimateri yang ledakannya setara dengan 5 ton bom. Menurut Vittoria, antimateri itu harus ditemukan sebelum tengah malam. Sebab, jika baterainya habis, bahan itu akan menyentuh tabung dan Vatikan akan lenyap di telan cahaya. Setelah itu mereka bersama-sama mendengarkan rekaman dari si pelaku yang ternyata tersirat petunjuk yang dipecahkan oleh Langdon, bahwa 4 kardinal itu akan dicap sebagai simbol elemen dasar ilmu pengetahuan, yakni tanah, udara, api, dan air, sebagai bentuk balas dendam. Di mana berdasarkan sejarahnya, pada tahun 1668, gereja pernah menculik 4 ilmuwan Illuminati dan menancapkan dada mereka dengan simbol salib untuk membersihkan dosa mereka dan membunuh mereka. Membuang mayat mereka di jalan sebagai peringatan agar tidak mempertanyakan kekuasaan gereja dalam ilmu pengetahuan. Dan sekarang, Illuminati akan balas dendam atas kejadian itu dengan menggunakan antimateri untuk menghancurkan Vatikan. Dengan kata lain, mereka ingin membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa melenyapkan agama. Di dalam rekaman itu, si pelaku juga menyebutkan istilah jalur pencerahan, di mana menurut Langdon, istilah itu mengarah kepada jalur rahasia yang tersembunyi di Roma yang akan membawa mereka ke gereja pencerahan, tempat di mana para anggota Illuminati bertemu secara rahasia, sehingga dia perlu melihat arsip Vatikan untuk mencari tanda yang menandai awal mula dari jalur itu. Jika tanda itu bisa ditemukan, maka mereka akan menemukan tempat gereja lain yang kemungkinan di sanalah si penculik akan membunuh para kardinal itu. Mereka harus bergegas untuk mencegah pembunuhan, sehingga Langdon langsung meminta izin kepada Camerlengo Patrick, pengurus rumah tangga Paus yang sedang memegang kekuasaan sementara, selama masa singgasana kosong untuk melihat arsip Vatikan. Setelah itu Patrick menghampiri Kardinal Strauss untuk mengatakan bahwa situasi telah berubah semakin genting. Dengan ancaman yang ada, dia mendesak untuk segera mengevakuasi Vatikan. Sayangnya, Strauss tidak akan melakukan hal itu sebab dia tahu yang diinginkan oleh si pelaku adalah kepanikan. Sehingga dia tetap memutuskan untuk meneruskan rapat kardinal apapun yang akan terjadi. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria yang sedang menikmati secangkir teh di sebuah tempat yang berdebu dan nampaknya sudah tidak terpakai. Tidak lama, dia menerima pembayaran dari seseorang yang masih misterius. Pria ini adalah orang yang menjadi kaki tangan penculik para kardinal. Kemudian dia memanaskan sebuah cap yang bertuliskan Earth. Singkat cerita, sampailah Vittoria dan Langdon ke ruang arsip Vatikan yang ruangannya kedap udara. Tujuan mereka adalah mencari sebuah buku yang ditulis oleh Galileo. Menurut Langdon, Galileo adalah anggota Illuminati sekaligus penganut Katolik yang taat, yang tidak berpikir gereja dan ilmu pengetahuan adalah musuh. Dan di dalam buku itu terdapat sebuah kode yang mengarah kepada gereja pencerahan. Akhirnya, mereka menemukan kalimat-kalimat petunjuk yang cukup panjang.
Karena sudah tidak ada waktu, Vittoria langsung membawa pergi bagian yang berisi petunjuk dan melanjutkannya di dalam mobil. Alhasil, petunjuk pertama bisa dipecahkan dan mereka harus menuju kapel Cinghi di gereja Santa Maria del Capopolo yang disebut juga dengan kapel tanah. Sesampainya di sana, Langdon menemukan sebuah lubang yang disebut dengan lubang iblis. Mereka bersama-sama membukanya. Ternyata sudah ada seorang kardinal yang tewas dengan sebuah cap di dadanya. Sementara itu di tempat lain, pemilihan suara sudah dimulai. Namun mereka justru memilih diri sendiri untuk mencegah mayoritas suara sambil menunggu para kardinal diselamatkan. Hal itu ditandai dengan asap hitam yang berarti belum ada paus terpilih yang baru. Cerita kembali ke lokasi Langdon berada. Di dalam kapel itu, dia langsung menemukan petunjuk selanjutnya dari sebuah patung yang menunjuk ke arah barat daya, di mana mereka harus menemukan patung bernini yang ada kaitannya dengan udara. Waktu pun semakin sempit, mereka harus menemukan sebuah patung di lapangan Saint Peter. Lapangan itu sudah dipenuhi oleh massa dan awak media yang menanti hasil pemilihan paus. 10 menit lagi sebelum jam 9 malam, mereka harus menemukan patung itu sebelum terjadi pembunuhan. Hingga akhirnya saat lonceng berbunyi, seorang anak kecil berteriak karena melihat bonekanya yang jatuh telah berlumuran darah. Ternyata beberapa langkah lagi di depannya, dia melihat seorang pria yang sudah terluka parah. Pria itu adalah salah satu kardinal yang diculik. Dia harus mati dengan sebuah cap panas dan dada yang berlubang. Komandan Richard menemukan selembar kertas pada tubuh korban yang berisi pesan dari si pelaku yang menyatakan bahwa kematian paus adalah pembunuhan terencana melalui obat-obatan yang diminumnya, bukan karena stroke. Berarti ada seorang penyusup yang membuat hal itu mungkin terjadi, namun mereka masih belum mempercayainya. Kemudian, Patrick mengajak Vittoria untuk mengecek jasad paus di ruang bawah tanah untuk memastikan apakah sang paus benar-benar dibunuh. Setelah petinya dibuka, mereka menemukan bagian mulut sang paus yang berwarna hitam, sehingga sudah bisa dipastikan kematian sang paus disebabkan oleh racun. Kabar itu tentu saja langsung Patrick sampaikan kepada mereka yang berada di tengah rapat. Mereka sangat tercengang mengetahui fakta bahwa Illuminati telah menyusup ke dalam gereja dan menuntut balas atas tragedi di masa lalu. Sehingga, sekali lagi Patrick memohon untuk segera mengevakuasi seluruh Vatikan dan menceritakan kebenaran ini kepada publik. Sayangnya, Strauss sebagai pemimpin rapat tidak setuju dan tetap akan melanjutkan pemilihan suara apapun yang terjadi. Sometimes the answers no. The college will not break conclave. Setelah itu Langdon kembali ke ruang arsip untuk mencari petunjuk berikutnya. Di dalam sebuah arsip dia menemukan petunjuk yang mana pembunuhan selanjutnya akan dilakukan di gereja Santa Maria della Vittoria. Great golden spear, a point of fire. Namun sayang sekali, ketika mereka sudah sampai di sana, seorang kardinal sedang dilahap api dalam keadaan hidup-hidup. Saat mereka berusaha menyelamatkan, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menyerang mereka. Baku tembak pun tidak bisa dihindari. Semua penjaga di tempat itu dengan mudah dihabisi. Untungnya, Langdon bersembunyi ke dalam ruang bawah tanah. Gendarmeria Vaticana. Setelah semua kekacauan di lokasi itu selesai, Langdon menemukan petunjuk berikutnya, di mana kali ini lokasi pembunuhan berikutnya adalah gereja yang berkaitan dengan air, yaitu Piazza Novana. Here, what's wrong? Air, fire, water. Piazza Novana. Setibanya di sana, Langdon melihat sebuah mobil mencurigakan tak jauh dari lokasi air mancur. Dua orang polisi yang merasa curiga langsung mendekati mobil itu yang ternyata adalah milik si pelaku.
Saat bel berbunyi, pelaku itu menenggelamkan seorang kardinal yang diikat pada sebuah troli. Sayangnya, troli itu sudah ditambah beban agar sulit diangkat. Akhirnya, Langdon ditolong oleh para warga sipil untuk mengangkat Kardinal Bagia. Dari Kardinal Bagia, Langdon langsung mengetahui tempat di mana ia disekap, yakni Kastil Saint Angelo, gereja pencerahan. Setibanya di sana, dia langsung ditemui oleh Vittoria. Semua petugas dikerahkan untuk menyisir lokasi itu. Langdon menyadari sesuatu. Dia melihat anak panah pada patung malaikat yang menunjuk ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana pun terdapat mobil yang sebelumnya dipakai oleh si pelaku. Para petugas segera menuju ke tempat yang lain. Namun Langdon yakin pintu yang mengarah kepada gereja pencerahan ada di ruang itu. Dan benar saja, dia menemukan pintu tersembunyi di balik batu besar. Dia kemudian menyusuri jalan itu bersama Vittoria. Ternyata di ujung jalan si pelaku ada di sana dan sedang menunggu pembayaran terakhir dari sang dalang. Setelah menerima uangnya dan diberitahu lokasi mobil untuk melarikan diri, dia langsung bersembunyi karena Langdon dan Vittoria telah tiba di tempat itu. We have 7 minutes. Orang-orang langsung menyelamatkan Patrick dan bersorak atas keberaniannya karena telah menyelamatkan Vatikan dari ledakan dahsyat. Kabar itu pun tersebar luas ke seluruh warga, termasuk para kardinal yang sedang berada di ruang rapat. Sehingga aksi pahlawannya membuat para kardinal ingin memilih Patrick sebagai paus selanjutnya. Me? Yes, Padre. Beberapa waktu kemudian, saat Vittoria dan Langdon berada di kantor Komandan Richter, dia teringat ucapan Richter bahwa mendiang Paus menderita sakit jantung dan dia juga bilang Paus ingin dirinya diawasi. Sehingga dia berasumsi barangkali mungkin saja Richter sengaja memberikan kunci itu sebelum dia mati, agar Langdon mengetahui fakta yang sangat penting. Langdon kemudian memutar rekaman CCTV sebelum Richter ditembak. Akhirnya, dari rekaman itu, semua misteri pun terbongkar. Dalang dibalik kasus ini adalah Patrick itu sendiri. Dia membuat skenario dengan mencuri antimateri dan merancang cerita kuno tentang bangkitnya Illuminati untuk menyebar ketakutan dan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak bisa disatukan. Padahal sudah jelas sekali. Sekitar sebulan yang lalu, ada seorang fisikawan sekaligus pastor Katolik yang bernama De Folly yang mengunjungi mendiang Paus untuk meminta petunjuk soal antimateri. Patrick mengetahui hal itu karena dia yang mengizinkannya dan juga hadir saat pertemuan. Paus berpikir penemuan itu dapat membuktikan secara ilmiah kekuatan Tuhan dan menjembatani jurang antara agama dan ilmu pengetahuan. Bahkan Paus ingin penemuannya itu dipublikasikan secara luas. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Patrick berbeda pendapat. Penemuan itu sama sekali tidak berhubungan dengan agama. Menurutnya, antimateri adalah penghinaan dan kesombongan manusia terhadap Tuhan. Sehingga dia membuat skenario tentang Illuminati agar tidak ada lagi orang-orang yang yakin bahwa agama dan ilmu pengetahuan bisa disatukan. Dan juga muncul sebagai pahlawan agar bisa diangkat menjadi paus selanjutnya untuk menyebarkan pemahaman itu secara luas. Akhirnya, dia sendiri yang mencap dadanya dengan cap panas untuk menutupi penyamarannya yang hampir terbongkar. Dan Richter ditembak karena dituduh sebagai Illuminati sebelum sempat menjelaskan apa-apa. Semua kardinal mengetahui kebenaran itu dan Patrick tidak memiliki jalan lain selain membakar dirinya sendiri. Into thy hands. Akhirnya,
Saat pagi tiba, terpilihlah Kardinal Bagia sebagai paus selanjutnya. Dan sebagai bentuk terima kasih, Langdon diberikan sebuah arsip Vatikan untuk menyelesaikan tulisannya. Film ini mengajarkan bahwa kebenaran sering tersembunyi di balik lapisan kebohongan dan rahasia, mendorong kita untuk berpikir kritis dalam menghadapi konflik. Film ini juga menyoroti hubungan antara sains dan agama, menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan, bukan selalu bertentangan. Ambisi terhadap kekuasaan yang buta ditampilkan sebagai sumber kehancuran, sementara pemikiran kritis, keberanian, dan kejujuran menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan. Dalam setiap langkahnya, film ini mengingatkan bahwa transparansi seringkali membawa kedamaian lebih daripada rahasia yang menyelimuti kebohongan. So, demikianlah pemirsa alur ceritanya. Semoga bisa mengisi waktu luang Anda. Subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Like kalau suka. Kalau nggak suka, tetap harus like. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Ian pamit undur diri. And see you next time.